Selamat malam, selamat datang di Binor. Bincang horor. Di malam hari ini mungkin kita akan membahas tentang perhantuan pertama kalinya ya. Perhantuan berarti asal usul hantu-hantu ya. Iya. Mungkin dari yang selebgram hantu dulu ya. Selebgram hantu boleh tuh. Karena ini hantu paling famous di Indonesia, paling sering dijumpai juga ya. Sering dijumpai, sering dibicarakan. Sering dijadikan film juga. Ini adalah salah satu hantu yang paling pasaran lah di Indonesia. Iya. Hampir semua daerah ada, yaitu kuntilanak. Kuntilanak apa kuntianak? Sepertinya kuntianak gitu. Kuntianak. Cuman lebih enak disebutnya kuntilanak. Iya. Bukan kuntilan ya, bukan kuntilan. Untuk awal mulanya mungkin tahu nggak kok asal usul kuntilanak? Sempet denger sih. Kalau kuntilanak itu sebenarnya kan dari Pontianak ya kan. Oh iya benar. Makanya ada yang nyebut kuntilanak itu sebenarnya Puntianak. Iya, kalau di Malaysia pun itu disebutnya Pontianak, bukan kuntilanak. Jadi emang di Malaysia disebutnya Pontianak. Karena yang pernah gua baca nih kok, ada dua referensi lah. Yang pertama itu dari antropologi orang Jerman. Dia menganalisis pertama kali keluarnya kuntilanak. Orang Jerman sampai ke Indonesia. Iya, dia penasaran sama kuntilanak kayaknya. Gila ya. Iya ya. Sefamous itu dia. Famous itu dia. Kalau di Instagram mungkin udah centang biru. Centang biru. Jadi awal mulanya tuh dia menceritakan bahwasanya kuntilanak itu pertama kali ada di Pontianak. Di mana saat itu raja di sana ingin membangun sebuah kerajaan. Jadi meratakan tanah di sana. Tiba-tiba ada gangguan di setiap pekerjaannya itu. Setiap malam itu ada yang nangis-nangis. Oh, nangis-nangis. Iya, jadi kayak ada gangguan itu, ada yang menakut-nakuti lah. Nangis-nangis terus ketawa. Nah, raja itu gak seneng di Pontianak itu. Jadi ingin membasminya menggunakan meriam. Saat itu dia tembak dengan meriam dan hilang kuntilanak itu. Meriamnya goib apa meriam beneran? Meriam asli. Iya, di zaman itu kan masih perang-perangan lah mungkin ya. Jadi asal usulnya di situ kalau diceritakan dari antropologi Jerman. Tapi menurut gua kok kurang signifikan, kurang lebih jelas lagi lah asal usul kuntilanak ini. Iya, benar. Yang kedua gua baca nih, jadi kuntilanak ini pertama kali datang itu impor dari Belanda. Ternyata bukan barang aja yang bisa diimpor. Iya. Jadi hantu ini bukan lokal pride ya. Aslinya impor dari Belanda. Tapi kan yang gua tahu bahwasannya kuntilanak itu cantik. Iya. Hantu cantik cewek. Cantik terus bergaun dan berambut panjang. Nah, itu ciri-ciri template-nya kuntilanak seperti itu ya. Jadi yang gua baca nih di artikel ini bahwasanya pertama kali datangnya gamis atau daster itu ketika Belanda datang ke Indonesia di abad. Di situ bahwasanya orang Indonesia masih menggunakan pakaian daerahnya masing-masing. Ya. Dan setelah datangnya Belanda itu dengan pakaian yang beragam, ada kejadian di mana salah seorang pasangan Belanda. Ya, dia melakukan hubungan seksual di mana hukumannya adalah tembak mati. Bukan tembak mati, pokoknya hukuman mati untuk mereka berdua. Ya. Jadi kalau nggak salah mereka itu menggunakan gaun itu, menggunakan daster itu. Jadi tembak mati. Jadi terlihat dan terbayang-bayang mungkin arwahnya gentayangan. Dan orang-orang di sana juga di Indonesia ini dan Belanda masih belum kental dengan agama. Jadi mereka masih hanya percaya Tuhan tapi tidak percaya hantu, tidak percaya jin. Ya, jadi mereka merasa bahwasanya itu adalah roh jahat atau monster. Itu juga kan karena pakaian template-nya gitu ya. Iya. Jadi udah agak masuk akal lah karena Belanda yang bawa. Jadi impor. Berarti kemungkinan kuntilanak itu bukan dari Indonesia. Bisa jadi karena pakaiannya itu aslinya dari Belanda dan historinya itu pas ada Belanda. Iya, Pak. Jadi terus setelah kejadian itu banyak orang-orang yang takut bahwasanya Belanda membawa hantu ke Indonesia. Ya. Jadi Belanda memanipulatif cerita tersebut bahwasanya itu bukan asli dari Belanda. Iya, paham. Jadi biar tidak disalah-salahkan. Iya, paham. Jadi orang dari Belanda dibikin bahwasanya orang Indonesia sendiri yang membuat hantu kuntilanak itu sendiri. Berarti guys, kalau kalian ketemu kuntilanak, berarti kuntilanak itu bule.
Oh iya bener juga. Boleh bos. Yo iya. Tapi yang cowoknya nggak ini. Nggak ada ya. Tapi yang harusnya itu kalau misalnya zaman Belanda ya kok ya. Harusnya ada juga kuntilanak yang potongannya bob. Oh iya bob ya. Pada zaman itu kan. Zaman itu kan bob ya. Lagi narsis-narsisnya potongan kayak gitu ya, potongan pendek. Potongan. Iya harusnya bob sih biar kelihatan kece gitu ya. Iya, agak stylish lah. Kasihan kalau misalnya ada perkumpulan para setan kan sedunia paling out-outan gitu, paling gak jelas bentuknya kuntilanak. Dan terus ditulis juga di sana bahwasanya kuntilanak ini salah satu cerita urban legend yang disebarkan kemana-mana untuk mengantisipasi bahwasanya ada kejahatan kepada wanita pada malam hari. Jadi iya benar. Zaman itu kan masih belum ada lampu, listrik, jadi sangat riskan lah untuk keluar malam. Jadi perempuan itu takut diperkosa ataupun diperbudak ketika malam hari. Dibuatlah cerita urban legend itu untuk menakut-nakuti orang agar tidak ada yang keluar malam, jadi tidak ada yang beraktivitas di malam hari. Iya, paham. Tapi lu tahu nggak kok, kuntilanak ini ada fun fact-nya? Iya, fun fact-nya ada 4 skin dia. 4 skin. Iya. Kolektor, epic, legend, epic. Jadi dia punya 4 keperbedaan dari kuntilanak tersebut. Ada kuntilanak putih yang selalu kita lihat. Iya. Seperti biasa itu merah. Katanya arwah-arwah yang gentayangan biasa aja itu yang usil, jahil seperti itulah. Terus ada kuntilanak merah. Nah ini merah ini ada historinya juga katanya. Apa tuh? Historinya di mana bahwasanya ada wanita cantik. Ya. Dia sedang berpacaran dan pacarnya ini ingin menyatakan cintanya dengan setulus hati dengan melakukan hubungan seksual. Tapi si ceweknya ini tidak ingin melakukan tersebut karena belum melakukan pernikahan. Iya. Mau halal lah. Iya, dia mau halal. Stay halal, brother. Yo, bagus tuh stay halal. Dari zaman dulu berarti ya. Yoi. Tapi cowok ini tetap memaksa. Jadi ujung-ujungnya diperkosa si cewek ini. Setelah diperkosa, agar tidak berkeliaran kemana-mana, agar tidak memberitahu ke siapa-siapa, ya. Jadi si cewek ini dihasut dan didoktrin bahwasanya kalau dia sampai speak up akan dibantai dan keluarganya juga dibantai. Jadi dia mendapatkan depresi yang sangat tinggi. Ya, paham. Sampai segitunya. Dan terakhir kalau nggak salah si ceweknya ini tuh dibunuh dan dikuburkan secara tidak lazim. Jadi berceceran darah di dasternya itu. Jadi asal usulnya kuntilanak merah itu dari darahnya itu. Berarti bajunya itu darahnya dia itu. Iya, merahnya itu dari darahnya dia. Iya, paham. Anaknya jadi belum lahir tapi darahnya udah kemana-mana, udah meninggal dan belum dikuburkan dengan secara benar lah. Kasihan. Jadi ada dendam yang ingin dibalaskan oleh kuntilanak merah tersebut. Kenapa kuntilanak itu sering tertawa dan menangis itu karena dia dalam hidupnya mungkin tertekan kali ya. Benar. Jadi gangguan psikologi, depresi gila. Ada kadang ketawa, kadang nangis. Jadi dia gila, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang nangis, depresi karena semasa hidupnya diperlakukan tidak wajar. Iya. Itulah misinya kuntilanak merah itu untuk balas dendam. Dan selanjutnya lagi ada skin yang ketiga itu kuntilanak hitam. Ini apa tinta? Tadi kan darah. Hitam nih tinta kali. Iya, tinta perjanjian dengan jin dengan bener. Dukun. Benar. Oh benar. Dengan gue salah. Kayaknya ya, karena itu perjanjian dengan dukun. Kuntilanak ini yang bersekutu dengan dukun bekerja sama untuk menyerang manusia. Jadi kuntilanak yang dipelihara oleh dukun lah. Oh iya. Jadi arwah jahat yang dipelihara oleh dukun, kuntilanak hitam itu sangat berbahaya. Kedatangannya itu hampir sama dengan kuntilanak merah, bau amis yang menyengat dan membuat bulu kuduk berinding. Kuduk berinding, bulu ketiak. Dan yang terakhir itu ada yang gue baca di artikel itu ada kuntilanak biru. Biru apa nih? Itu dia. Gue nggak dapat risetnya apa ini kuntilanak biru, apa asal usulnya dan apa maksudnya kuntilanak biru ini. Dan lu belum tahu asal usul biru itu gimana, cuman ada aja gitu. Cuman ada aja, tahu aja. Yang paling kuat dan yang paling overpower ini kuntilanak biru ini. Mungkin dari lautan kan. Wah, bisa jadi itu. Jangan suruhan Nyi Roro Kidul. Iya, mungkin aja. Bisa tangan kanannya ya. Iya. Ya, ajudan pribadinya. Barang siapa yang tahu bisa komen di bawah ya. Iya. Atau yang pernah lihat gitu ya. Oh iya, tapi yang gua baca di kuntilanak biru ini dia hidupnya di hutan belantara pedalaman
mungkin pesisir pantai juga ada ya. Mungkin aja kan nggak ada yang tahu. Selama ini belum ada artikelnya yang biru. Iya, belum ada riset yang membuktikan bahwasanya kuntilanak biru itu benar-benar ada. Tapi bener nggak ini kuntilanak itu suka ngincer anak bayi baru lahir? Wah itu kurang tahu, mungkin pernah riset juga toh Mas Top. Gua pernah baca sih kalau misalkan yang baru lahir itu di tempat tidur bayinya sediain paku. Oh iya, gua pernah baca juga itu, ya paku, kan? ya paku. paku. Ya kan? Kalau nggak gunting, benda-benda tajam ya. Benda-benda tajam. Terus misalkan kuntilanak itu bisa kita ini dengan paku ditusuk di ubun-ubunnya. Ubun-ubun sama belakang pundak katanya ya. Tapi mau ditusuk juga takut. Waduh. Sudah keburu pingsan sebelum menusuk. Oke, jadi itulah asal usul kuntilanak yang kita dapatkan dari beberapa referensi. Untuk terakhir jangan lupa apa kok? Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Binor di malam Jumat. Yo.